الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Risalah Islahul Qulub. Selesai kita dari menyebutkan contoh-contoh orang yang selamat hatinya. Lalu kita akan memasuki pembahasan yang baru, Nasaihu 'ala thariq, yaitu nasihat-nasihat supaya tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Yang pertama, azim sya'airallah, agungkanlah syiar-syiar Allah. Seorang muslim itu dituntut untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Tidak malu melakukan hal-hal yang itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang pertama, mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi dikala seorang telah mengetahui sesuatu itu termasuk syiar Allah, maka agungkanlah, amalkanlah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaukan dengan asy-sya'air, syiar yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-ibadat adh-dhahirah, ibadah-ibadah yang nampak. Contoh ibadah-ibadah yang nampak seperti at-tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah, was-sa'yi baina Safa wal Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah, wal adzan wal iqamah, adzan dan iqamah, wa ghairiha min sya'airil Islam, dan selainnya dari syiar-syiar Islam. Ibadah-ibadah yang nampak sama saja apakah ibadah itu kabirah atau shaghirah, apakah ibadah itu besar atau kecil. Maka kita sebagai seorang muslim tertuntut untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, karena itu termasuk tanda takwanya hati seseorang. Kesimpulannya,
Seorang tidak usah malu, seorang tidak usah minder, seorang tidak usah berkecil hati, pesimis ketika melaksanakan syiar-syiar Allah. Contoh, sholat berjamaah. Ini termasuk ibadah yang nampak. Orang tahu, orang melihat. Maka tidak usah pesimis. Dulunya mungkin dia nggak pernah sholat berjamaah. Kemudian kok dapat hidayah ingin melaksanakan sholat berjamaah. Dia berjalan. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan gitu kan. Aduh, ini ngomong ya. Tadi ngaren, Pak. Tadi ngaren, Mas. Biasanya bahwa kau, maka seorang harus buat perasaan-perasaan yang seperti ini. Buang jauh-jauh perasaan-perasaan yang seperti ini. Atau seorang ta'lim, mengaji, membaca ayat suci Al-Quran misalnya. Tak usah pesimis. Selama itu syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakanlah. Karena itu merupakan takwanya hati seorang hamba. Itu merupakan ketakwaan hati seorang hamba adalah dengan melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'zimu sya'airillahi sadirun min taqwal qulub. Maka mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari ketakwaan hati. Fal mu'azzimu laha yubarhinu ala taqwa wa sihhati imani. Maka orang yang mengagungkan syiar Allah itu pasti akan nampak ketakwaannya dan akan sehat imannya. Li'anna ta'zimaha tabi'un li ta'zimillahi wa ijlalih. Karena mengagungkan syiar Allah itu mengikuti atau bukti kalau dia mengagungkan Allah dan memuliakannya. Nah, فالذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه. Maka orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah tadi, ibadah-ibadah yang nampak tadi, dia memandang bahwa syiar-syiar Allah itu agung. Syiar-syiar Allah itu besar di dalam hatinya. Dan menganggap kecil, dan menganggap sesuatu yang remeh. Wa yaqumu bima yanbaghi laha minat ta'zimi bi jawarihi, dan dia akan melanjutkan mengamalkan dengan apa yang seyogyanya dia lakukan dengan anggota badannya. Karena semua ini merupakan ketakwaan yang ada di dalam hati sanubarinya, kemudian dia buktikan dengan anggota badannya. Alamatun ala salahi niyati wa taqwa qalbi, sebagai tanda akan baik niatan yang ada di dalam hatinya serta ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu seorang harus melatih. Ya, seorang harus melatih muslimah untuk mengagungkan syiar Allah, itu harus melatih dirinya supaya tidak berkecil hati dalam melaksanakannya. Ahlul ma'asi wad dzunub, orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan itu tidak punya malu.
Tidak punya malu mereka itu dalam mensyiarkan kebohongan-kebohongannya, dalam meramaikan dosa-dosanya, nggak punya malu. Aurat misalnya diumbar, sekalian itu mereka umbar. Bagi wanita misalnya, berdalih dengan lain-lain lah, gak mesti yang namanya ini dan itu, yang tertutupi berarti dan seperti itu. Yang penting kan tertutupi hatinya. Urusan jasmani ini ya bebas, tidak ada urusannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa hatinya pun demikian, sudah mulai menentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai muslim-muslimah, sebagai seorang yang menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, agungkanlah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berkecil hati, jangan pernah kita berpesimis, merasa minder ketika melaksanakan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang nampak, yang seyogianya kita tampakkan, jangan pernah kita minder, berkecil hati. Fa'alaika bita'zimi sya'airillah fa inna dzalika taqwa liqalbik. Maka wajib bagimu untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bukti ketakwaan hatimu. Wa idza taqal qalbu ittaqatil jawarih. Sehingga jika hati ini sudah bertakwa, menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anggota badan pun akan terjaga. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik segumpal daging tersebut, maka akan baik pula anggota badannya. Dan apabila buruk, maka akan buruk pula anggota badannya. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah siapa yang yu'azzim, mengagungkan apa-apa yang terhormat, hurumatillah, maka dia mendapatkan kebaikan di sisi Rabbnya. Ai wa may yajtanib ma'asihi wa maharimah wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi falahu 'ala dzalika khairun katsir wa thawabun jazil. Fakama 'ala fi'li ta'ati thawabun katsir wa ajrun jazil, kadzalika 'ala tarkil muharramat wajtinabil mahdzurat. Dan siapa yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan menganggapnya ketika melakukan kemaksiatan itu besar pada hatinya, pada jiwanya, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala yang banyak. Sebagaimana ketika seseorang melakukan ketaatan dia mendapatkan pahala, maka demikian juga ketika dia meninggalkan keharaman dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang, dia juga akan mendapatkan thawabun katsir, pahala yang banyak dan ganjaran yang melimpah. Jadi ketika seorang tidak melakukan keharaman-keharaman, ini pahala sudah, pahala yang terus akan dia dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhinya. Lianna ta'zima hurumatillahi minal umuril mahbubati lillah. Karena mengagungkan hurumatillah termasuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqarribati ilaihi, yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak.
fi dinihi wa dunya, dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya, inda rabbih subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala betul menjadi tanda takwanya hati seorang hamba. Karena ketika seorang hamba sudah memiliki hati yang mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki ketakwaan, itu akan melahirkan amalan-amalan, akan melahirkan ide-ide yang baik, yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan dalam hatinya. Dalam pikirannya ini gelap, dalam hatinya ini sesuatu yang dipikirkan gelap semata, sesuatu yang berbau kemaksiatan dan dosa-dosa, wal'iyadu billah. Oleh karena itu kita harus muhasabah. Di mana hati kita ketika menghadapi syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala itu, beribadah yang zahir tersebut, yang nampak tersebut, apakah kita mensyiarkannya atau tidak? Kalau kita malu, pesimis atau wal'iyadu billah, kita malah menghalangi atau mengolok-olok orang yang melakukan ibadah-ibadah yang nampak tersebut, ini musibah yang besar, menjadi penghalang seorang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mensyiarkan syiar-syiar Allah, ibadah-ibadah yang nampak, ini merupakan salah satu cara supaya istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah la tukthir dhahik. Jangan seringkali tertawa. Jangan banyak tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la tukthiru dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Jangan kalian sering tertawa, terbahak-bahak, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati, akan menyebabkan hati ini rusak. Maka ini perhatian juga supaya hati kita senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Jangan sering-sering kita tertawa-tawa begitu lepas, begitu saja. Jangan. Kalau keseharian kita kok terus sering-seringnya ketawa terus, ini hati-hati. Akibatnya adalah hati kita akan rusak. Makanya pelawak-pelawak itu kalau diingatkan, dinasehati, biasanya itu dijadikan sebagai lelucon. Bukannya diterima dengan baik. Orang yang sudah biasa tertawa-tertawa itu malah dibikin apa? Lelucon. Orang yang lucu, sehingga membuatnya tertawa. Kalau hatinya telah mati, kalau hatinya telah rusak, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia sudah tidak akan kenal lagi kebaikan adalah kebaikan. Dia sudah tidak akan pernah mengingkari lagi kemungkaran adalah kemungkaran. Lebih parahnya lagi akan terbalik. Akan menganggap perkara yang baik adalah yang mungkar, atau sebaliknya menganggap perkara yang mungkar adalah perkara yang baik. Kalkuzi mujakhiyah, seperti kuz, gelas yang ditelungkupkan, nggak bisa lagi menerima air. Hati yang telah mati sulit sekali untuk menghidupkannya. Dia harus terapi mungkin bertahun-tahun bahkan, atau mungkin seumur hidupnya dia berjuang supaya hatinya hidup kembali, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, insyaallah. Semoga memberi manfaat.
nasihat dari Syekh Abdul Hadi Ibnu Hasan Wahdi rahimahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.